Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami dan hingga saat ini masih setia pada channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami agar selalu insya Allah menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam bangsa Indonesia dan juga negara Indonesia teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi salah satu video dari YouTuber kita ya yang sudah terkenal dan ya menurut saya tokohnya sangat cerdas ya, sangat berfalsafah ya dalam retorikanya, bahkan narasinya bisa ya diterima oleh sebagian kalangan yang mudah untuk dipahami ya. Walaupun di akhirnya kadang-kadang narasinya itu diperlukan suatu jawaban dari kita ya, atau dikasih tanda tanya agar kita berpikir. Nah, itulah menariknya seorang Pak Guru Gembul. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi salah satu video beliau ya teman-teman ya, yang masalah komunisme ya. Walaupun judulnya nanti teman-teman bisa mampir ya di channel beliau. Pada salah satu videonya beliau membahas masalah komunis, apakah yang bertanggung jawab atau siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Dewan Jenderal ya, beberapa jenderal yang salah satu ajudannya. Nah, di sini beliau secara naratif ya, saya memperhatikan tidak bisa ya kita dalam menilai suatu permasalahan, suatu sejarah itu dalam mono perspektif ya teman-teman ya. Ya, satu pandangan saja, harus melebar, setidaknya meluas dalam satu analisa apakah iya PKI yang benar-benar bertanggung jawab ya atas semua tuduhan yang disematkan kepadanya ya, kepada tokohnya atau kepada kelompoknya. Nah, dalam hal ini secara nggak langsung saya bisa sedikit menyimpulkan teman-teman ya. Menurut Pak Guru Gembul, apakah dalam hal ini Soeharto yang bertanggung jawab ya? Apakah Soeharto yang ya disinyalir ya ada peran di situ ya agar menjadi presiden ya? Namun Pak Guru Gembul memberikan suatu pandangan begini teman-teman. Kenapa di era Soeharto kita kok seakan-akan kok wajib dalam menonton film komunis ya, PKI. Bagaimana PKI dinarasikan sebagai tokoh atau gerombolan yang sangat brutal ya, yang sangat jelek. Bahkan hingga saat ini ya, di Indonesia bahkan diharamkan ya. Jangan sampai adanya PKI atau paham ya, paham PKI tumbuh subur di Indonesia. Nah, itu menurut sudut pandang beliau ya, Pak Guru Gembul ya. Namun dalam hal ini memang ya, kalau menurut sudut pandang saya itu sah-sah saya teman-teman. Apabila Pak Guru Gembul ingin memberikan suatu narasi atau pendapat apa iya PKI ya sebagai dalang dari pembantaian gerakan 30 September tahun 65. Apakah ada pihak lain ya dalam hal ini mungkin ya pimpinan angkatan darat yang notabene adalah seorang presiden pada masa lalu di zaman Orba, di mana Pak Soeharto lah yang punya peran ya, bahkan menjadi pahlawan di situ tuh, bahwa beliau ya yang benar-benar bisa menghancurkan PKI, konon seperti itu teman-teman ya. Sehingga Pak Guru Gembul merasa tidak sesuai dengan pemahaman atau gambaran sejarah yang pada masa lalu bagaimana umat Islam atau masyarakat Indonesia didoktrin seakan-akan ya film PKI ya itu dinarasikan tokoh-tokoh PKI lah ya yang membantai para jenderal tersebut teman-teman. Nah, dalam hal ini Bapak Soeharto yang notabene seorang presiden pada masa lalu itu benar-benar bersih, tidak tersentuh, apalagi ada yang berani menyematkan beliau sebagai penanggung jawab dari gerakan 30 September ya yang dilakukan oleh PKI konon. Nah, pandangan beliau ini saya coba komparasikan ya oleh buku MC Reclef teman-teman ya. Dalam judulnya Islamisasi di Pulau Jawa, namun di sini saya membuka di halaman 150 ya, khusus di bab 4 ya. Eksperimen kebebasan pertama, politik aliran dan politik komunis terhadap Islamisasi ya. Nah, memang di sini saya bisa maklum pada Pak Guru Gembul ya. Karena memang dalam literasi kita ya, di beberapa buku yang saya baca, memang cenderung Pak Soeharto lah yang menjadi pahlawan ya, jadi pemberangus tokoh-tokoh PKI pada masa lalu. Sehingga dalam buku ini MC itu menggambarkan di halaman 195 ya teman-teman ya, ini saya bacakan ya sebagai referensi. Pada akhir September 1965, periode demokrasi terpimpin yang kacau, radikal, korup dan penuh kekerasan itu menemui akhirnya di Jakarta. Nah, sebuah kelompok kudeta militer yang tidak terorganisasi dengan baik ya, ini yang melakukan pembunuhan kepada Dewan Jenderal ya menurut MC teman-teman ya.
sebuah kelompok kudeta militer yang tidak terorganisasi dengan baik menyingkirkan pemimpin tinggi angkatan darat ya dengan cara menculik dan membunuh 6 jenderal ya, 6 jenderal senior dan seorang ajudan dengan dalih untuk mencegah apa yang diyakini sebagai kudeta oleh Dewan Jenderal. Ya di sini juga Pak Guru Gembul menyematkan mungkin ya Amerika terlibat ya persekongkolan ya atau peran di situ. Di sini pun MC Reclef ya juga mengutarakan bahwa Amerika yang mungkin disponsori oleh Amerika, Gerwani, yang merupakan organisasi perempuan PKI dan sayap pemudanya. Pemuda rakyat dikabarkan juga terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Nah, di sini yang sudah saya tandain teman-teman ya, saya berikan stabilo ya, agar memperkuat argumentasi dari Pak Guru Gembul ya. Di halaman 196, beliau menuliskan apapun itu, upaya kudeta ini dengan cepat berhasil digagalkan. Dan Mayor Jenderal Soeharto menjadi presiden pada saat itu. Nah, di sini Pak Presiden Soeharto pada masa lalu itu menjabat sebagai Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, mengambil alih kepemimpinan militer dan mulai dengan sangat cermat dan metodis meletakkan landasan bagi penggantian Soekarno, ya, penggantian Soekarno sebagai presiden dan implementasi rejim Orde Barunya sendiri. Nah dari sini teman-teman ya, menurut pendapat saya wajar ketika Pak Soeharto itu ya benar-benar mengkebiri, menghancurkan, bahkan mendoktrin kepada umat Islam, bahkan bangsa Indonesia, bahwa PKI lah dalam pembantaian dari 6 jenderal ya. Karena beliau kan sudah menjadi presiden ya, bahkan menggantikan Presiden Soekarno. Nah, wajar ketika kekuasaan itu bisa mengubah sejarah ya, bisa mengubah metodologi sejarah pada masa lalu, walaupun mungkin sejarahnya seperti ini, bisa dirubah dengan kekuasaan. Karena bagaimanapun juga, kekuasaan mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa ya dalam pemerintahan. Sejarah pun bisa dirubah. Sebagai contoh begini teman-teman ya, ketika Pak Jokowi kemarin yang masih tidak berseteru dengan PDIP, Pak Jokowi itu sudah landai terhadap pihak komunis ya, ex-komunis, sehingga komunis itu tidak serta-merta dijadikan ya, atau dikatakan oleh Pak Guru Gembul itu yang melakukan tindakan pembantaian terhadap 6 jenderal. Namun di era Pak Jokowi pada masa lalu ya, yang sebelum bersiteru dengan Ibu Megawati, di mana PDIP menjadi pemimpin dan berhasil ya menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden. Banyak ex-PKI yang diuntungkan di situ teman-teman. Wajar juga ya, dicabut TAP MPRS oleh presiden, mengeluarkan Kepres segala macam, ada angin segar oleh tokoh-tokoh PKI. Ini wajar. Kenapa? Karena ketika pemimpin ya menjadi atau salah satu tokoh menjadi tumpuk pimpinan atau presiden ya, beliau bisa melakukan perubahan terhadap undang-undang dengan Kepres ya, atau bahkan undang-undang itu bisa dirubah apabila ya dari pihak partai yang mendukung komunis ya pada masa lalu itu sudah menguasai parlemen teman-teman. Itu mudah saja ya, itu kan terbukti. Nah sekarang apabila komunis ya pada masa lalu mungkin disematkan sebagai tokoh yang utama yang diharamkan di Indonesia, sekarang di era Pak Prabowo itu pun beliau ya mungkin tidak akan terima juga apabila Bapak Soeharto disematkan sebagai penanggung jawab tokoh dari komunis atau pembantaian dari komunis yang dilakukan tahun 65. Ya mustahil teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena kan nggak mungkin seorang mantan menantunya bisa menjatuhkan mantan mertuanya kan. Pasti mendukung walaupun ya tidak serta-merta ya, tidak mengharumkan namanya. Setidaknya apabila yang ingin menyematkan Pak Soeharto sebagai tokoh PKI atau dalang ya dari PKI itu pun Pak Prabowo tidak bisa tinggal diam teman-teman. Walaupun ada sisi baiknya ya ketika beliau menjadi presiden, saya melihat fenomena di masyarakat yang pada era Pak Jokowi banyak golongan yang mungkin radikal ya, Islam yang sangat berani luar biasa. Dan di era Pak Prabowo memang cenderung tidak melakukan aksi-aksi yang sebelum dilakukan di era pemerintahan Pak Jokowi. Itu ada hikmah yang saya akuin ya. Namun kalau kita komparasikan kembali kepada masa lalu pembahasan masalah PKI, pun apabila Soeharto mungkin ya sebagai penanggung jawab ya atau pelaku dari aksi 65 ya yang terjadi pembunuhan Dewan Jenderal pun Pak Prabowo sebagai presiden ya tidak akan mengubah sejarah teman-teman ya. Nah, PDIP itu menolak dari PKI, menolak dan membersihkan nama ex PKI karena Soekarno kan yang notabene presiden pada masa lalu itu kan bapaknya dari Ibu Megawati teman-teman ya. Otomatis bagaimana caranya ketika Ibu Megawati menjadi presiden atau kaki tangannya Pak Jokowi pada masa lalu menjadi presiden, bagaimana sejarah pun harus dibersihkan ya, apalagi nama seorang presiden ya. Walaupun dalam sejarah banyak disematkan ya bahwa Presiden Soekarno pada masa lalu kan mendukung namanya komunis ya dengan rasa kome ya. Namun untuk sekarang ya
yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap beberapa politikus kita, masalah sejarah segala macam, saya yakin Pak Prabowo tetap ya tidak akan mengubah sejarah bahwa Pak Soeharto lah dalang dari pembantaian dilakukan oleh 6 jenderal itu teman-teman. Sehingga dari sudut pandang Pak Guru Gembul, saya cukup maklum walaupun beliau ya mengajarkan kita ya bahwa jangan subjektif dalam menilai sejarah ya. Harus melakukan objektivitas di situ ya, sehingga adil dan fair. Namun Pak Guru Gembul pun bukan seorang tokoh komunis teman-teman. Kita pun harus fair ini. Beliau menganalisa dalam sudut pandang sebagai YouTuber, ya wajar-wajar saja ya. Tidak ada salahnya. Justru kita lah berpikir, apabila kita tidak mempunyai bukti, ya cukup membaca literasi, dan literasi itu kurang ya menguatkan, apa salahnya kita melihat atau membaca literasi dari sudut pandang yang lain. Itu objektif namanya ya. Walaupun pada akhirnya memang sangat rumit dan sangat ruwet kalau kita bahas siapa dalang dari PKI atau pembunuhan Dewan Jenderal tersebut ya, 6 Dewan Jenderal tersebut agak sulit. Namun hingga saat ini ya, apabila ada orang yang ingin menjatuhkan PKI ya, atau mencari dalang pelaku dari tahun 65, agak sulit karena di sini berkaitan dengan siapa pemimpin dari negara tersebut. Apabila masih ada kaitannya dengan masa lalu dengan tokoh-tokohnya, agak sulit bisa menjadikan suatu sejarah yang bersih, yang sesuai dengan objektivitas teman-teman. Ya, kita ambil contoh ya, andai kata ya, mohon izin teman-teman ya, andai kata ya, Pak Habib, nama-nama yang tokoh-tokoh Islam bisa diangkat derajatnya ya. Ya kenapa kan beliau presiden, andai kata ya. Lalu andai kata Pak Amin Rais jadi presiden, ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mungkin pun namanya akan diangkat menjadi pahlawan ya. Karena presiden kebijakan tidak bisa ada yang membatalkan. Ya kemarin Pak Teddy juga kan naik jabatan ya, yang menjadi kontroversial. Mau diangkat dari jenderal 1 sampai jenderal bintang 4 pun gak ada masalah ya, walaupun terjadi kontroversial. Pasti ya di bawahnya tidak ada yang berani menolak apabila presiden sudah mengambil keputusan. Ya, walaupun di masyarakat sekarang ya cenderung membaca reformasi yang sudah berlangsung puluhan tahun itu seakan-akan menjadi sia-sia ya, karena akan secara nggak langsung kembali kepada masa lalu secara perlahan ya teman-teman ya. Sejarah yang dulu PKI kita sepakat bahwa sesuatu yang harus dilarang Indonesia, sekarang sudah mungkin ya tokoh-tokoh yang sudah dibersihkan, ada lagi pandangan yang menjatuhkan dari tokoh yang lain, terus seperti itu teman-teman ya, muter-muter terus. Siapa yang menjadi siapa yang bertanggung jawab merubah dari sejarah itu ya, dan disinilah fungsi presiden yang objektif itu sangat diperlukan teman-teman ya. Jadi Pak Guru Gembul itu mampu memberikan narasi yang menurut saya buat sebagai literasi yang positif, itu benar. Walaupun memang serta-merta Pak Guru Gembul ya tidak menyematkan bahwa Presiden Soeharto pada masa lalu ya sebagai tokoh pelaku ya dari pembantaian 30 SPKI. Tidak ya. Namun di sini kita diupayakan ya di ya mungkin ya Pak Guru Gembul dalam hal ini mengingatkan kita untuk berpikir lebih realistis ya. Bahwa apabila kita menganalisa menilai sesuatu, jangan memakai egoisme teman-teman ya. Harus memakai sudut pandang yang berbeda agar bisa dinilai suatu objektivitas dari nilai sejarah itu sendiri ya. Karena ini masalah yang sangat krusial ya. Pada masa lalu, tokoh PKI-nya atau pendiri PKI, pendiri komunisme ya, paham komunisme itu, Karl Marx ya, tahun 1883 ya wafatnya, yang beliau lahir pada 1818 ya, dan wafatnya 1883, beliau memang seakan-akan hingga saat ini disematkan sebagai orang yang anti agama ya, karena kata-kata beliau adalah agama sebagai candu rakyat, yang menurut pandangan beliau memang tidak seperti itu teman-teman. Namun sayang disimpulkan masyarakat kita bahwa ya beliau anti agama ya, padahal tidak. Namun kalimat itu sudah cukup bisa menggambarkan ya, mudah dicerna, gampang ya disimpulkan seakan-akan ya Karl Marx itu anti agama dan ateis ya. Ini sebagai contohnya teman-teman ya. Namun kalau kita mau tarik lagi pada sistem atau isme di Indonesia, apakah sistem kapitalis ini sudah final sehingga tidak bisa diganti oleh sistem komunisme ya, sistem yang lain? Sedangkan sistem itu adalah kreasi manusia ya, yang menurut saya terbatas ya, nggak skop spektrumnya itu luas, harus difinalkan atau maaf ya kategorinya harga mati ya. Paham apapun yang dikreasikan oleh manusia atau paham yang dibuat oleh manusia itu masih bisa dirubah ya, nggak final. Yang tidak bisa dirubah itu hanyalah kitab suci ya. Tapi selama pemikiran manusia itu masih bisa dirubah, dan itu wajar teman-teman, nggak ada salahnya. Jadi apabila hingga saat ini negara kita ya anti komunisme, namun kalau kita tarik sejarah masa lalu yang melakukan pembantaian terhadap para kiai, yang dilakukan suatu pemberontakan tahun 48 oleh Musso, itu tapak tilas sejarah yang memang tidak bisa diabaikan ya.
terjadi pembantaian oleh tokoh-tokoh PKI terhadap umat muslim ya, umat Islam. Dan tahun 65 terjadi lagi pembantaian oleh Dewan Jenderal. Walaupun pelakunya kita sulit ya mengidentifikasi, sulit, sangat sulit, bahkan sejarah itu bisa berputar-putar karena tidak ada objektivitas ya dari presiden kita ya untuk tidak bisa melihat sisi lain dari pelaku. Pokoknya yang sudah berkembang ya udah itu salah, sehingga masyarakat dibuat seakan-akan apabila kata pemerintah A ya kita ngikut A. Nah, suka nonton film PKI yang ganas, yang brutal, kita percaya. Namun ketika ada pandangan orang yang berbeda, kita cenderung menolak ya. Ya tidak usah seperti itu teman-teman ya. Cenderung kita menganalisa, kita belajar agar lebih mudah memahami mana yang benar, mana yang salah ya. Namun kita jangan subjektif dalam menilai. Insya Allah kita bisa menyimpulkan walaupun ya mungkin terbatas prematur, tidak menjadi kebenaran mutlak ya. Minimal ada nilai atau ilmu di situ ya. Dalam menilai kita harus objektif ya. Demikian teman-teman ya, reaksi dari saya untuk Pak Guru Gembul ya. Luar biasa analisanya, mungkin bisa dijadikan literasi ya untuk pakar-pakar sejarah ya hingga saat ini. Jangan sampai ada sejarah yang dibelokkan atau ada sejarah yang diputarbalikan ya. Setidaknya apabila memang sejarah itu A, ya kita katakan A ya. Tidak ada kepentingan di situ, siapapun ya pemimpinnya, siapapun presidennya. Kita harus fair di situ. Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.